Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfah, mahasiswa jurusan Jurnalistik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video ini saya akan membahas materi mengenai masalah dalam jaringan dan pendistribusian ekonomi, yaitu mata kuliah ekonomi media. Tapi sebelum lanjut ke video, pastikan dulu kalian like, share dan juga komen video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap video ini. Nah, masalah yang pertama adalah masalah dalam jaringan atau pendistribusian ekonomi. Dalam materi ini memperkenalkan beberapa konsep umum dan fitur ekonomis dari sebuah sistem. Salah satunya adalah fitur mengenai berbagai produk informasi yang didistribusikan oleh sejumlah jaringan dan media dengan menggunakan ciri dan atribut khas mereka. Jadi, hal ini juga memeriksa ekonomi yang lebih spesifik dari berbagai jenis jaringan dan sistem distribusi dengan fokus pada hal-hal yang terkait dengan media, barang maupun jasa informasi. Hal ini kemudian juga memeriksa sejumlah masalah yang dihadapi media ataupun manajer media yang berkaitan dengan jaringan dan sistem distribusi. Nah, jaringan kan pada dasarnya adalah sistem distribusi. Nah, di sini kita dapat mendefinisikan secara luas sebagai mekanisme atau sistem apapun yang menghubungkan orang atau benda, tetapi tujuan dan nilai koneksi tersebut adalah potensi sebagai nilai pertukaran. Nah, ini adalah sebuah kombinasi dari suatu produk, barang ataupun jasa yang distribusinya baik produk maupun jaringan dapat menggabungkan atau mengakomodasikan berbagai bentuk pasar dan biaya maupun karakteristik permintaan. Nah, berikutnya adalah produksi dan distribusi massal. Nah, perlu kita ketahui pengertian dari produksi massal itu sendiri. Nah, produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi yang produksinya dilakukan secara terus-menerus dengan memakai sistem produksi dalam jumlah skala yang lebih besar dari produk yang standar. Nah, sedangkan distribusi massal juga merupakan distribusi yang dilakukan secara terus-menerus. Ini tidak jauh beda dengan pengertian dari produksi massal itu sendiri. Selanjutnya ada produksi yang terdistribusi. Nah, produksi terdistribusi adalah bentuk manufaktur yang dipraktekkan oleh perusahaan menggunakan jaringan sebagai fasilitas manufaktur yang tersebar secara geografis yang dikoordinasikan menggunakan teknologi informasi. Nah, dan yang terakhir adalah distribusi on demand atau beberapa produk ini mencapai titik di mana secara ekonomi memungkinkan untuk terlibat dalam apa yang disebut distribusi sesuai permintaan. Nah, inilah yang disebut distribusi on demand atau dalam kurung biasa disebut distribusi sesuai permintaan.